kedatangannya ke KTI di Solo ini mungkin dalam rangka apa Pak? Apakah akan melakukan penjajakan kerjasama dengan Menlu maupun para pengusaha-pengusaha Solo? Iya, Gambarannya seperti apa? yeah, terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan media. Eh, saya biasa dipanggil Nanda Abraham, itu nama gaul. Jadi memang saya kebetulan diundang sama Pak Puspo Wardoyo untuk mampir ke Solo untuk berkenalan dengan teman-teman pengusaha di sini yang kebetulan juga ada yang dari Kadin tadi ya, ada dari HIPMI, juga dari HKTI DPC Solo. Jadi saya sendiri sebenarnya itu dari koperasi ya, Tamara HKTI. Jadi bukan dari organisasi HKTI-nya, tapi saya ketua koperasi Tamara HKTI untuk Jakarta. Kalau ketua umumnya itu Jenderal Winston. Jadi saya datang ke sini dalam rangka bersilaturahmi pertama ke Pak Puspo dan kawan-kawan. Yang kedua mencoba kita mencari peluang-peluang apa yang ada di Solo, potensi apa yang ada di Solo ini untuk mungkin bisa kita berkolaborasi bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi kita di Solo ini supaya tidak saja bertahan tapi juga kita bisa maju ya. Karena dalam situasi pandemi Covid kan banyak negara yang mengalami dampak ekonomi. Namun Indonesia bisa bertahan di bawah pimpinan Pak Jokowi yang asli Solo, di mana pertumbuhan kita juga cukup menggembirakan walaupun kita Covid. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi cukup baik ya. Jadi saya ingin mendorong teman-teman ini untuk bisa melakukan kerja-kerja nyata. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi, misalnya ada potensi seperti tadi saya dengar pengusaha singkong ya di sini yang sudah mencoba membuka jalur ke Cina. Nah, bagaimana kita bisa menjembatani mungkin ya untuk bisa ekspor ke Cina dari hasil singkongnya. Gitu. Terus tadi juga ada yang menginformasikan menanam pisang Cavendish gitu kan. Pisang Cavendish itu kan cukup dikenal masyarakat dan sudah banyak diekspor juga ke Cina dan negara-negara lain. Jadi hal-hal apa yang nanti bisa kita sinergikan itu yang kita coba upayakan bisa membangkitkan ekonomi dari tingkat provinsi di Solo ini, kota Solo maupun tingkat nasional. Gitu. Pak, kalau potensi-potensi di wilayah daerah khususnya di kota Solo ini sendiri untuk go internasional seperti apa sih Pak? Ya, saya sangat gembira sekali ya dengan adanya Wong Solo yang dimiliki oleh Pak Puspo. Pak Puspo sudah membuat sebuah inovasi ya, terobosan dalam situasi sekarang ini dengan membuat makanku itu loh. Makanku itu kan makanan yang siap saji, cukup dipanaskan sebentar lalu dia bisa langsung dimakan dan bisa bertahan 1 tahun gitu kan. Itu sangat-sangat potensi untuk dikembangkan, diekspor misalnya ke negara-negara Eropa misalnya gitu ya, Amerika. Karena negara-negara maju kan dalam situasi pandemi begini juga seringkali dia di rumah mungkin ya nggak boleh keluar kayak kita di sini PPKM. Kalau dia belanja kan yang sayuran segar atau apa hanya berapa hari gitu kan. Tapi kalau dengan makanan ini bisa sampai 1 tahun. Jadi ini sangat potensi untuk dikembangkan, untuk bisa diekspor ke mancanegara. Makanya besok saya rencananya diundang Pak Puspo untuk melihat proses dari makanku ini. Saya kira ini pemerintah wajib nih, seperti Pak Puspo yang memiliki inovasi dalam pengembangan kuliner ya, makanan di Indonesia, karena Pak Puspo itu kan ada 280 outlet kalau nggak salah dengan berbagai macam variasi makanan, tapi makanan tradisional semua kan. Jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan makanan tradisional ini bisa go global gitu loh. Apalagi ini makanan Solo kan. Jangan makanan Padang aja gitu loh, rendang kan dikenal gitu. Tapi makanan Solo ini juga penting untuk dikenal oleh masyarakat dunia. Gitu.
Saya kira itu satu peluang yang sangat baik. Iya. Ya. Mungkin tidak ada semacam ini apa daerah mana atau tadi disebutkan ini membuka untuk ekspor atau dididik di luar negeri. Oh, kalau untuk tadi yang saya sampaikan tuh begini, kebetulan di dalam kepengurusan kita kita punya tim di mana kita punya hubungan-hubungan keluar juga. Salah satunya adalah negara Israel, di mana yang kita tahu teknologi pertaniannya cukup modern. Jadi kemungkinan bisa saja dari pemuda-pemuda HKTI yang ada di sini yang terpilih nanti mewakili HKTI Solo bisa studi ya di Israel untuk mendapatkan ilmu tentang pertanian atau tentang hal-hal perkebunan dan lain-lain. Saya kira itu juga cukup bagus bila kita bisa wujudkan hal tersebut. Apakah penjajakannya juga dengan bahan dari produk dari makanku ini mengambil di KTI Pak, misalnya di bidang bahan-bahan bakunya gitu? Oh iya, justru sangat mungkin karena kan HKTI petani ya, banyak kan anggotanya. Ya ada yang nanam padi gitu ya, ada mungkin juga peternak ayam atau bebek apa semuanya itu. Nah ini kan bisa saja misalnya dari teman-teman HKTI yang punya potensi bisa mensupport Pak Puspo misalnya salah satunya misalnya di Solo atau di daerah lain. Jadi kita coba mencari titik-titik temu mana secara bisnisnya nanti yang saling menguntungkan bisa didapat di situ ya kita coba gitu loh. Jadi saling mendukung kan. Jadi nanti akhirnya efeknya kan ke semua ya secara luas ke UMKM gitu kan. Jadi itu yang kita harapkan sebenarnya. Intinya dalam pandemi ini kita harus berkolaborasi, harus bersama-sama gotong royong menghadapi situasi ekonomi global. Siap. Terima kasih Pak Nanda. Boleh nama ejaannya? Ya biar nggak keliru. Nanda Abraham, NANDA-ABRAHAM, Abraham. Menjabat sebagai Saya Ketua Koperasi Tamara HKTI Cabang Jakarta. Terima kasih. Kayak Tamara Bank itu ya. Tamara itu Tani Makmur Rakyat Sejahtera. Itu Tamara. Tani Makmur Rakyat Sejahtera. Tani Makmur Rakyat Sejahtera. Ya. Karena yang bergerak sekarang memang lebih Demikian condong koperasi. BNS TV wawancara sepintas dengan Nanda Abraham sebagai Ketua Koperasi dari HKTI. Kontaknya mungkin 085 21 65 521 65 266 Matur suwun.